Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, lalu berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah bertobat dan rendahkan diri seperti anak kecil. Di dalam kesendirian dan jauh dari orang tua, maka anak-anak kecil pasti merasa bahwa dia atau mereka adalah lemah, terus mencari orang tuanya agar dapat memperoleh pertolongan dan perlindungan. Begitu anak-anak kecil berada di dekat orang tuanya, dia akan merasakan sangat nyaman dan bahagia karena percaya bahwa orang tuanya pasti menjaga, melindungi, dan memeliharakan mereka dengan baik. Anak-anak kecil selalu merasa bahwa orang tuanya adalah orang-orang yang kuat dalam sebagaimana digambarkan dalam film-film yang menceritakan tokoh hero atau tokoh-tokoh pahlawan yang membela kebenaran, yang mampu menjawab semua pertanyaan dan mengatasi semua masalah, sehingga bagi anak-anak kecil orang tua adalah andalan hidupnya, tempatnya mengadu dan mencari pertolongan dan perlindungan. Anak-anak kecil selalu meyakini bahwa nasihat orang tuanya selalu baik dan mereka selalu menurut atau taat di hadapan orang tuanya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita semua sebagai umat manusia agar mau bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita demi untuk menghilangkan segala bentuk kesombongannya, guna mempunyai iman percaya sama seperti yang digambarkan dalam diri anak-anak kecil yang mau mempercayakan keseluruhan aspek hidupnya di hadapan Tuhan Allah Bapa yang di surga, yang terus mau mengimani bahwa petunjuk hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus dan selalu bisa dan dapat mendatangkan kebaikan. Sama seperti anak kecil, maka hendaknya kita sebagai pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus juga mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Allah Bapa Surgawi adalah Maha Penolong bagi kita umatnya. Dialah kota benteng kehidupan kita, umatnya ini, tempat perlindungan kita, sehingga kita harus merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kita ini, maka semua umat manusia ini bukan apa-apa, karena bagaikan debu tanpa guna. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, di dalam kita boleh memperingati, mengenang kembali akan masa-masa pra Jumat Agung, yaitu bagaimana Tuhan menyerahkan tubuh dan darahnya, nyawanya adalah sebagai tebusan, dan kemudian dia harus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota itu, tetapi tidak menyerah kepada kuasa kematian. Dia bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa neraka itu, sehingga setiap pribadi kita orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini harus menyadari betul bahwa di dalam diri kita yang memperingati akan betapa besar kasih-Nya,
Tuhan Allah Bapa yang dinyatakannya melalui dan di dalam Yesus Kristus, dan yang hadir di hati kita di dalam persekutuan Roh Kudus yang sedemikian besarnya itu, di mana di dalam sosok manusiawi Yesus Kristus, Dia telah mengorbankan dirinya, rela mati terkutuk di atas kayu salib untuk menggantikan kita sekali untuk selama-lamanya, sehingga Dia telah, sedang dan akan terus menebus kita dari kuasa maut, kuasa dosa, kuasa kematian kekal itu, dan telah dibuktikannya dengan cara bahwa Dia bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal, dan sudah sewajarnya lah bahwa kita harus selalu memohon pertolongan Roh Kudus agar Dia memampukan kita menjadi umat yang adalah sebagai pelaku firman, mau merendahkan hati dan beriman percaya seperti anak kecil yang dengan kepolosannya selalu rindu hidup dekat dengan Tuhan Allah Bapa, mau mengandalkan keadaan yang apapun terjadi hanya kepada Tuhan Allah Bapa saja sebagai gunung batu tempat perlindungan kita, mau mendengarkan kebenaran firman-Nya, bahkan menuruti hidup yang sesuai dengan petunjuk menurut kebenaran firman-Nya itu, dan selalu memuji memuliakan nama-Nya sebagai Allah yang berotoritas, yang tidak dapat dilampaui oleh kekuasaan manapun juga. Oleh sebab itu ingatlah akan apa yang diungkapkan dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat Bapa, karena kami sudah boleh merenungkan tentang kebenaran firman-Mu ini yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya jika kami tidak bertobat dari segala dosa dan kesalahan kami dan mau menjadi seperti anak kecil ini, maka kami tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh kami hayati saat ini, karena bagaimanapun juga kami hidup hanya bisa dihidupi oleh Tuhan, dan bahkan jaminan ketika kami mati tetap untuk Tuhan, untuk kelak kami boleh dibangkitkan dari kuasa kematian kekal dan dibawa kepada suatu kehidupan yang kekal di sorga, sehingga kami boleh melewati akan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu sendiri, oleh karena pertolongan, oleh karena kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus yang tak tertandingi. Kini Bapa, kami hendak serahkan segala bentuk pergumulan yang kami hadapi, karena memang gangguan kesehatan atau sakit penyakit apapun juga Tuhan yang pasti memulihkan, menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.